Ya, mohon izin melapor, Bu. Oke, waktunya Ibu Bemi waktunya tidak dipasang timernya. Ini kan, iya, ini kan cuma kelasnya Ibu Vivi yang masuk, Bu. Jadi saya tidak bagi ke kelompok. Jadi cuma ada di room besar. Oke, oke. Tidak pakai waktu, iya. Jadi Oke, jam baik. 9 kita Jam 9. selesaikan, Bu. Oke, baik. Iya. Terima kasih Bu Emi. Ya. Iya, makasih. Silakan, Bu. Ya, terima kasih. Ya. Mohon izin melapor, Bu. Ya, silakan. Untuk peserta, duduk siap, gerak. Lapor, peserta Latsar Angkatan 78 Kabupaten Donggala kelompok 3 siap menerima materi. Baik, laksanakan. Laksanakan. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Afandi. Baik, Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Baik, alhamdulillah atas perkenan Allah, atas izin Allah, kita pagi hari ini dapat bertemu lagi untuk pertemuan yang kedua ya. Untuk melanjutkan pembelajaran agenda 2 pada pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kabupaten Donggala angkatan 78. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kayaknya suaranya bagus semua ini jaringan, mudah-mudahan meskipun Pak Dwi hujan tapi kayaknya bagus suaranya. Kemudian Ibu Rostianti ya sudah dibantu dengan HP kayaknya ini atau perangkat yang lain sehingga ada suaranya. Baik, alhamdulillah mudah-mudahan lancar saja kita sampai jam 9 nanti. Kita akan melanjutkan agenda 2, nilai-nilai dasar PNS, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Baik, jadi saya pertama tentu saja sekali lagi ingin mau coba Bapak Ibu punya speaker ya, supaya kita lihat apakah memang masih bagus seperti biasanya lagi ngobrol bagus gitu ya, pas serius ikut serius juga jaringannya gitu ya. Oke, baik. Sekalian saya mau tanya kabarnya setelah 2 hari kemarin. Pak Agus Tawakal, apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Oke, alhamdulillah. Selanjutnya Ibu Komang. Ya Bu, sehat Bu. Sehat ya? Oke, alhamdulillah. Baik, Ibu Asniwar. Alhamdulillah Bu, sehat. Oke, ini suaranya ini yang mau pengen didengar ini ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu Rostianti. Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat ya. Baru ini saya dengar suaranya Ibu Rostianti ini. Kemarin kita pakai bahasa Tarsan ya, Pak Tarsan. Alhamdulillah. Selanjutnya, tapi saya rasa Ibu Rostianti mungkin perangkatnya ya segera diperbaiki. Kalau HP dipakai Zoom jebol Bu, saya punya sudah jebol ya, saya pakai Zoom terus beberapa kali waktu lalu. Oke, baik. Selanjutnya Ibu Sarmiati. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Oke, baik. Alhamdulillah. Selanjutnya Pak Dwi. Alhamdulillah sehat Bu. Pak Dwi dari Parepare ini atau dari mana ini? Di Parepare Bu. Oh, dari Parepare. Wah, jauh sekali ya. Ya, Bu. Ternyata kita bisa kumpul di sini dari berbagai wilayah. Oke, supaya tahu juga ternyata Parepare bisa hujan juga gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dwi. Selanjutnya Pak Ramlan.
Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Oke, jaringan juga bagus. Selanjutnya Pak Afandi. Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Afandi. Ibu Wayan. Syukurlah sehat Ibu. Oke, sehat semua. Oke, baik. Sehat semua, alhamdulillah. Kemudian jaringannya juga ikut sehat. Semoga kesehatan ini berlanjut terus sampai selesainya pembelajaran nanti ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tolong disiapkan presentasi untuk tugas yang saya berikan. Tugas kelompok dan tugas individu. Oke. Silakan tugas kelompok duluan yang dipresentasikan. Pak Agus dengan Ibu Niwayan ya. Pak Agus silakan duluan. Ibu boleh di share screen? Kelompok berapa mau presentasinya? Pak Agus, di share screen? Iya, iya. Kemarin kita kerja Sudah tapi di share screen ini. filenya saya kirim ke ketua kelompok Pak Afandi. Siapa yang punya filenya? Pak Afandi, karena beliau kemarin Silakan, ketua kelompok, sudah jadi dibuka ini. beliau yang bisa mengupload, Bu. Ketua kelompoknya Pak? Pak Afandi kemarin, Bu. Silakan Pak Afandi. Bapak suaranya dibuka dulu Pak ya. Boleh di share screen ini, Bu? Iya, iya. Share screen saja Pak Afandi. Iya. Pakai klik kanan open aja, Pak. Iya, kayaknya agak berat ini perangkat ini. Ke atasnya, Pak. Iya, Oke, yang kondisi ini. saat ini. Iya, ini sudah.
Cuman dia punya belum ada nih. Apa namanya? Oh, covernya. Iya, covernya. Sampul. Coba ambil yang saja barangkali. Sebentar, Bu. Ada beberapa ini. Ya, coba lagi Pak. Open yang atas saja Pak, kalau bisa. Iya. Soal lambat nih. Berarti. Saya punya terbuka, nanti saya share screen kalau begitu. Ada dengan Bapak? Ada. Oh iya. Coba. Saya kayaknya ada berat ini perangkat ini. Stop dulu share screen-nya. Oke, ya. Jangan malah mati nanti laptopnya Bapak. Perangkatnya. Ya, silakan itu. Pak Pandi. Bisa ke bawah Pak. Langsung ke isinya aja. Iya. Sebentar. Ini tidak mau hilang ini. Aduh, larut sih. Bagus, boleh bacakan Bagus? Siap. Iya. Ke bawah lagi. Ini nggak tahu apa yang muncul ini. Nggak bisa ini. Nggak tahu, saya nggak kelihatan. Gimana, mau turun ke bawah lagi? Ke bawah lagi. Langsung yang kondisi saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 ya Pak Fandi. Untuk mempresentasikan tugas kelompok yang kita kerjakan kemarin. Adapun tugas yang diberikan kemarin yaitu mengidentifikasi kalau nggak salah masalah yang ada di tempat tugas salah satu kelompok. Kebetulan itu di tempat tugas saya SDN 19 Banawa. Adapun kejadian yang agak krusial di sekolah saya itu yaitu ada beberapa guru yang memang setiap harinya selalu terlambat. Yang selalu datang terlambat sehingga proses belajar mengajar itu tidak berjalan secara optimal karena siswa kan berharapnya guru datang tepat waktu, karena secara tidak langsung siswa juga belajar dari sisi itu agar bisa lebih disiplin waktu pastinya. Kemudian untuk untuk guru tersebut itu sebenarnya sudah beberapa kali dengan kepala sekolah itu mendapat teguran. Artinya hanya teguran sebatas lisan saja, karena kebetulan kepala sekolah di sekolahku itu orangnya tidak terlalu mohon maaf, kurang tegas begitu. Jadi dia mengalir saja begitu Bu. Jadi secara tidak langsung pula guru yang sering-sering terlambat itu jadi kayak menganggap sepele begitu Bu kejadian ini. Jadi kayak tidak ada masalah yang berarti. Sebenarnya kan ini masalah krusial kalau bagi saya. Karena bagaimana siswa mau disiplin, sedangkan gurunya saja sering-sering terlambat, bukan hanya sering, hampir setiap hari. Begitu. Kemudian untuk kondisi yang diharapkan, pastinya seorang guru tersebut ada
2 orang sih, itu yang memang sering. Yang diharapkan sebenarnya kalau dari saya pribadi, mungkin dari kepala sekolah juga demikian, itu menumbuhkan sikap konsisten pastinya. Konsisten dalam arti melakukan tindakan yang telah disepakati dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian langkah-langkah untuk merealisasikan kondisi yang diharapkan yaitu dari guru tersebut yang sering-sering terlambat, itu mungkin langkah-langkahnya bisa, ya ini salah satunya yang harus diantisipasi. Di rumah mungkin tidur lebih awal, kemudian boleh ke bawah lagi Pak. Iya. Tidur, ya stop. Tidur lebih awal itu salah satu cara yang bisa dilakukan untuk tidak terlambat bekerja, ialah dengan tidur lebih awal. Hindari kebiasaan untuk tidur larut malam. Kemudian hindari kebiasaan-kebiasaan buruk yang membuat kita terjaga hingga larut malam. Kemudian langkah selanjutnya yang kedua yaitu biasakan bangun pagi. Terus yang ketiga, berangkat lebih awal. Berangkat lebih awal di sini. Ya, ini kebetulan guru yang sering terlambat ini kan memang jaraknya jauh, Bu. Jaraknya beliau ini, 2 orang ini dari Palu. Nah, ini berangkat lebih awal ini saya rasa penting sekali sih. Ya, terlepas dari tidur lebih awal, bangun pagi, berangkat lebih awal ini bagus sekali karena jarak yang ditempuh itu kalau dari Palu, kalau untuk naik menumpang itu kan kebetulan guru itu menumpang di bis-bis Pemda begitu. Itu selalunya beliau berangkat di atas jam 7. Nah, sedangkan siswa di sekolah itu 7:30 sudah siap menerima, iya, sudah siap masuk. Jadi kan enggak ini. Sedangkan dari Palu, dari Diponegoro ke Donggala itu estimasi waktunya itu sangat relatif lama ya. Kalau naik mobil itu sekitar sejam lebih. Karena saya alami sendiri, itu kalau naik motor mungkin bisa lah cepat-cepatnya 45 menit. Tapi kalau naik mobil itu saya rasa 1 jam 20 menit, 1 jam setengah lah kurang lebih. Itu jadi harus bisa kita mengantisipasi keterlambatan tersebut dengan berangkat lebih awal. Mungkin ya itu lagi sih repotnya, mungkin beliau malas naik motor atau gimana, jadi hanya harap menumpang begitu sehingga terlambat terus setiap hari, bukan cuma 1-2 hari, hampir setiap hari terlambat 2 orang itu. Kemudian ya kayaknya cuma itu saja sih Bu, yang terutama pokok yang utamanya itu konsisten. Baik Ibu, kayaknya cuman itu yang bisa kami presentasikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus, kelompok 1 ya. Jadi di sini masalahnya adalah buruk ya, masih buruk ya. Ada guru yang masih pelayanannya buruk karena dia selalu terlambat datang ke kantor. Sebenarnya yang dilanggar dari nilainya itu banyak di situ ya. Akuntabilitasnya iya, nasionalismenya iya, etikanya iya, komitmen mutunya iya, anti korupsinya iya gitu ya. Bukan hanya konsisten, tapi semua nilai itu dilanggar. Gitu. Akuntabilitas dia tanggung jawabnya tidak ada. Nasionalisme bagaimana dia punya rasa dia sebagai guru gitu ya, dari pegawai pemerintah gitu, tidak ada rasa cinta tanah air, bela negaranya tidak ada. Kemudian etika publik, bagaimana dia profesionalismenya dalam pelayanan tidak ada. Kemudian komitmen mutu, bagaimana dia mau efektif, efisien, tidak ada semua ya. Kemudian anti korupsi jelas dia langgar gitu kan, karena itu berarti kan merugikan keuangan negara. Dia sudah dibayar gitu, tapi dia bekerja tidak sesuai dengan jam yang berlaku untuk setiap pegawai, bahwa berapa jam tuntutannya tiap hari gitu kan.
itu tidak terpenuhi gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali yang dilanggar hanya untuk kasus yang tidak disiplin itu gitu ya. Kemudian penyelesaiannya itu bukan untuk pribadi, Pak. Jadi penyelesaiannya adalah bagaimana sekolah gitu ya. Sekolah itu membuat langkah-langkah supaya tidak ada lagi guru-guru yang terlambat gitu. Jadi apakah mau menerapkan peraturan itu 53 ya, PP 53 tahun 2010 dengan benar. Jadi ada teguran tertulis, teguran lisan 3 kali, tertulis 3 kali, terus begitu ya. Sehingga akhirnya membuat guru tersebut itu akhirnya dia harus, apakah dia cari rumah di dekat sekolah atau dia berangkat lebih pagi, itu urusannya gitu. Yang penting dari sekolah itu harus ada gitu. Jadi ketegasan kepala sekolah juga harus perlu gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sebenarnya perlu menganalisis ini apa penyebabnya gitu. Jadi penyebab-penyebabnya itulah nanti yang akan diselesaikan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ada analisisnya gitu. Jadi sebenarnya kalau di sini harusnya ada analisis gitu. Misalnya pakai fishbone. Kenapa guru itu selalu terlambat? Nah, itu nanti bisa menjadi langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Jadi gitu Pak ya. Jadi sebenarnya kalau diminta menganalisis suatu masalah itu paling enak ya pakai fishbone gitu. Oke, baik, silahkan di stop share-nya. Oke, jadi di sekolah jadi masih banyak ya, masih banyak yang dilanggar. Cuma 1 orang tapi ternyata nilai aneka yang terlanggar semua. Gitu. Jadi itu kejelian kita menganalisis gitu. Jadi nilai apa ini yang dilanggar gitu ya. Jadi itu adalah bagaimana kita menganalisis satu-satu dari aneka itu. Jadi anekanya, kemudian indikatornya itu kita harus paham betul sehingga kita ketika menganalisis, baik menganalisis perilaku kita sendiri maupun orang lain, kita tahu oh ini semua yang dilanggar. Gitu ya. Oke. Baik, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya silahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan penerapan nilai-nilai dasar PNS di SDN 5 Banawa. Di sini saya mengambil nilai aneka. Ya. Kasusnya dulu bagaimana ya? Kasusnya ditemukan sebagian ditemukan sebagian besar tenaga pendidik yang tidak melaksanakan tugas mengajar luring, Bu. Ya. Nah, kemudian nilai yang diambil dari aneka adalah akuntabilitas, yaitu kondisi yang diharapkan semua tenaga pendidik melaksanakan tugas mengajar secara luring ke rumah siswa. Langkah-langkah yang kami dapatkan yaitu 1, membuat jadwal luring, yang kedua mendokumentasikan kegiatan luring, yang ketiga absen kehadiran siswa yang mengikuti luring sesuai jadwal yang ditentukan, 4 mengecek langsung pengecekan langsung oleh kepala sekolah. Yang kedua konsisten yang diambil nilainya, kemudian ada beberapa tenaga pendidik yang tidak melakukan tugas sebagai guru piket. Nah, kemudian kondisi yang diharapkan yaitu semua tenaga pendidik melakukan tugasnya sebagai guru piket sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kondisi yang diharapkan membuat jadwal piket harian, yang kedua memberikan teguran yang melanggar, 3 memberikan penghargaan kepada tenaga pendidik yang melaksanakan tugas piket dengan baik. Yang kemudian nilai aneka yang kedua yaitu nasionalisme, yaitu nilai persatuan. Kondisi saat ini kurangnya perhatian sebagian besar tenaga pendidik dalam pembinaan pada siswa kurang lancar membaca. Kondisi yang diharapkan, semua tenaga pendidik memberi perhatian khusus kepada siswa yang kurang lancar membaca. Langkah-langkah yang kami ambil, memberikan les tambahan di luar jam pelajaran. Yang kedua, menyampaikan materi pembelajaran menggunakan metode yang menarik. Yang ketiga, nilai aneka etika publik, yaitu nilai sopan.
saat ini terjadi kurang ramahnya tenaga pendidik menghadapi siswa. Nah, kondisi yang diharapkan tenaga pendidik seharusnya menjadi teladan bagi peserta didik. Langkah-langkah yang bisa kami ambil membudidayakan 5S atau senyum, salam, sapa, dan sopan santun. Kemudian nilai aneka yang keempat, komitmen mutu. Nilainya ialah inovatif. Kondisi saat ini kurangnya inovasi dalam metode pembelajaran luring. Kondisi yang diharapkan tenaga pendidik terus berinovasi dalam memperbaiki metode pembelajaran luring. Langkah-langkah yang bisa kami ambil memanfaatkan lingkungan sebagai sarana pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu. Yang kelima ada lagi, Bu, nilai aneka anti korupsi, yaitu nilai disiplin. Kondisi saat ini ada sebagian besar perangkat sekolah yang melakukan penyelewengan dana BOS. Kondisi yang diharapkan ada transparansi kemudian penggunaan dana BOS. Langkah-langkah yang bisa diambil memberikan laporan pertanggungjawaban. Yang kedua, mengadakan rapat dalam penyusunan rencana anggaran. Sekian, Bu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ada yang saya mau tanya di situ. Memangnya kita masih boleh ya guru memberikan les tambahan? Kalau kata-kata les tambahan ini kayaknya berbayar gitu ya. Jadi mungkin memberikan pelajaran tambahan di luar jam tapi secara sukarela gitu ya. Itu maksudnya Ibu Wayan? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, tidak berbayar ya. Ya, maksudnya begini, Bu. Ada misalnya di sekolah itu ada 3-4 siswa yang mengalami sulit belajar, Bu. Saya luangkan waktu misalnya dari jam 3, saya suruh datang ke rumah sampai jam 3:30, Bu. Ya, setengah jam lah supaya mereka tidak jenuh dan mereka merasa tetap tertarik begitu, Bu. Iya, tapi tidak berbayar ya. Tidak, Bu, cuman keikhlasan. Ya. Yang penting sudah ada kesepakatan antar orang tua dengan saya, itu, Bu. Oke, baik, terima kasih Ibu Wayan. Jadi kira-kira begini ya, kelompok 3 ya kita ini ya, kelompok 3 ya, kira-kira beginilah bahwa bagaimana itu kegiatan, kemudian langkah-langkah, nilai apa gitu. Jadi ada untuk supaya tenaga pendidik melaksanakan tugas luring gitu ya, ada jadwal luringnya, kemudian ada dokumentasi, mungkin kemudian seperti jadwal piket itu mungkin ada laporan bahwa apa kegiatan harian hari itu ada kejadian apa di sekolah misalnya ya, supaya ada bentuk tanggung jawab dari setiap kegiatan. Jadi akuntabilitas itu membutuhkan laporan, ya mungkin harus ada dibuat laporan untuk supaya memang betul dia melakukan tugasnya gitu ya, pada hari itu jam berapa dia masuk, ada apa kejadian apa. Jadi semacam itulah yang sehingga akhirnya nanti nilai-nilai itu bisa teraktualisasikan dengan baik. Ketika nilai aneka teraktualisasikan dengan baik, maka pelayanan akan menjadi baik. Baik, terima kasih kelompok 2 sudah berbagi dengan kita di sini. Oke. Silahkan di stop share-nya. Kemudian kita akan lanjut ke tugas individu. Oke, baik. Tugas individu. Siapa yang akan presentasi pertama? Oke, Pak Dwi, silakan. Sudah tampil di layar? Sudah? Sudah. Oh iya. Terima kasih kesempatannya.
Saya akan memaparkan sedikit mengenai tugas individu. Mungkin baiknya menonton dulu videonya Bu atau bagaimana? Ya, betul. Ya, nonton dulu video ya. Ya. Tidak ada suaranya Pak Dwi. Tidak ada suaranya Bu? Ya. Mungkin waktu mau share-nya suaranya tidak di ini ya. Tidak diklik waktu mau share. Ada di sebelah kiri biasanya muncul audio itu atau apa di situ ya. Mungkin stop share dulu baru ya. Tapi kalau yang gitu sekitar begitu harganya. Bisa saja jam ini dimasak, ini saja ini dibawa makanya. Enggak, bukan hidupnya sudah dipotong, sudah dibersihkan. Sudah ada suaranya Bu? Kenapa hilang suaranya? Kenapa Tidak muncul ya? Waktu mau share tidak muncul ya? Sebelah kiri itu ada audio atau apa itu ya? Tidak ada Bu. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada Bu ya? Sama saya tidak ada, tidak tahu yang lain. Bagaimana yang lain ada atau tidak? Tidak ada, tidak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada memang ya. Bapak waktu mau share pertama keluar dulu Pak, coba ulang lagi. Tidak muncul ya? Tidak ada permintaan untuk ini ya? Audio. Waktu Tidak ada mau share. Tidak ada. Oh, tidak ada. Iya, tidak ada. Oh, tidak ada ya. Ini Biasanya kalau mau share screen, siapa tahu ada audionya, jadi kalau ada muter. Tidak ada ya. Nah, ini sudah. Seorang pegawai negeri Sudah keluar, sipil Purwakarta, Jawa Barat tidak henti-hentinya memberikan motivasi kepada petani untuk menggunakan pupuk organik. Selain bisa mengembalikan kesuburan tanah, penggunaan pupuk organik juga bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Hamparan sawah seperti ini bisa kita lihat di beberapa tempat di tanah air. Tidak terkecuali di Purwakarta, Jawa Barat. Lalu apa yang membedakan ladang sawah ini dengan ladang sawah pada umumnya? Bahan bakunya banyak sih di alam itu. Dari mulai jerami itu ya, pupuk kandang, hijauan itu kan banyak. Nah, itulah sebenarnya kenapa organik harus dimunculkan gitu ya. Kuswara bukanlah orang yang menciptakan pupuk organik, juga bukan orang pertama yang menggunakan pupuk organik. Namun, pegawai PNS golongan 3C di Dinas Pertanian Jawa Barat ini tidak henti-hentinya memberikan motivasi kepada para petani untuk terus menggunakan pupuk organik.
Penggunaan pupuk organik selain bisa mengembalikan kesuburan tanah, diharapkan juga dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Pertama kita pupuk nggak usah beli, jadi menggunakan di sekitar kita aja. Terus kita merangsang budidaya penggemukan kambing gitu Pak ya. Mengapa harus organik? Karena kondisi tanah sawah telah mengalami pada titik jenuh akibat penggunaan pupuk kimia yang secara terus-menerus hingga 30-an tahun terakhir. Pupuk organik juga terbukti telah berhasil meningkatkan produktivitas padi sebesar 50%, bahkan di beberapa tempat mencapai lebih dari 100%. Tak hanya itu, rasa beras organik bagi sebagian orang lebih nikmat dan tentunya aman bagi kesehatan. Rasa jauh, anak-anak itu kalau makan beras organik itu sampai nambah gitu. Kalau nggak sama ikan juga, nggak sama lauk juga, sama garam aja gitu bapaknya. Beda lah gitu. Tanam-tanaman yang di sekitar saya ini tentunya menggunakan pupuk organik. Selain bobot beras lebih berat dan juga rasanya lebih nikmat. Pupuk organik tidak mengganggu struktur tanah, bahkan sebaliknya. Sekarang giliran Anda untuk bisa mencoba menjadi seorang petani yang menggunakan pupuk organik. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Andi Pantoro, Irwan, dan Agus Supriyanto melaporkan. Kenapa jadi panggil laut? Oke, silakan lanjutkan. Terima kasih kesempatannya. Saya akan memaparkan Oke, terima kasih kesempatannya. Dengar suaranya, Bu? Ya, ada. Ya. Dari penayangan video tadi dapat diambil beberapa nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Di mana aneka indikator pertama tidak memanfaatkan ilmu yang dia punya untuk mencari keuntungan. Nilainya, indikatornya jujur dan tanggung jawab. Sedangkan nasionalisme menghadirkan Tuhan di setiap aktivitas atau ketuhanan, mengembangkan rasa bangga terhadap hasil panen sendiri, persatuan. Etika publik dapat mendorong masyarakat untuk peduli pada pemakaian pupuk organik. Nilai yang dapat diambil yaitu hormat dan sopan santun. Komitmen mutu, tidak henti-hentinya memberi motivasi tentang penggunaan pupuk organik. Nilai yang dapat diambil yaitu orientasi mutu, pemberian motivasi pemakaian pupuk organik secara umum kepada masyarakat atau tidak pilih-pilih. Ilmu yang diambil, nilai yang diambil adalah adil, memberikan pemahaman mengenai pemanfaatan pupuk organik, kejelasan target dan tanggung jawab. Pemberian pupuk organik dapat meningkatkan kesuburan tanah, tanggung jawab pada pekerjaan, memberikan bukti nyata kalau pupuk organik dapat meningkatkan berat hasil panen, jujur, mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dalam dunia pertanian, orientasi publik. Ikhlas dalam memberikan motivasi dan berbagi ilmu pertanian, tulus, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pertanian, inovatif, bekerja dan komitmen untuk kepuasan masyarakat sendiri, itu orientasi mutu. Pengalaman yang dapat dipetik dari cuplikan video tersebut, sebagai ASN harus mempunyai sifat bertanggung jawab,
terhadap pekerjaan dan selalu senantiasa harus bersifat inovatif untuk menciptakan sesuatu yang dapat berguna bagi masyarakat, dan selalu rendah hati, tidak sombong, serta harus memiliki sifat adil dalam melaksanakan tugas. Terima kasih Bu, mungkin itu yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Oke, baik, terima kasih Pak Dwi sudah berbagi. Kemudian selanjutnya saya langsung saja ya, nanti komentar saya satu kali. Silahkan di stop share karena videonya sama, jadi sudah langsung ke videonya. Yang kedua, Ibu siapa tadi? Ibu Sarmiati, silakan. Tiada suaranya Ibu Sin. Ada. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari video yang telah diputar sebelumnya, itu ada beberapa semua nilai aneka masuk ke dalam perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh Pak Kuswara dalam video tersebut. Yang pertama itu nilai akuntabilitas. Implementasi dalam video tersebut adalah Pak Kuswara telah melakukan tugasnya sebagai seorang PNS di bidang pertanian dalam memberikan motivasi kepada petani untuk menggunakan pupuk organik sehingga hasil pertaniannya meningkat. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu adalah tanggung jawab. Indikatornya itu dia menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas. Kemudian yang kedua itu masih dalam akuntabilitas dengan nilai jujur, yaitu bobot beras lebih bersih, rasa nasi lebih nikmat, dan hasil pertanian meningkat. Indikatornya itu bahwa dia mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang dilakukan. Kemudian yang ketiga itu kejelasan target. Implementasi dalam video itu bahwa Pak Kuswara menargetkan petani menggunakan pupuk organik dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Kemudian nilai yang keempat itu orientasi publik. Itu bahwa dalam menjalankan tugasnya, Pak Kuswara berorientasi meningkatkan kesejahteraan seluruh petani dengan penggunaan pupuk organik. Kemudian transparan, bahwa Pak Kuswara memberikan edukasi kepada petani tentang penggunaan pupuk organik. Jadi penggunaan pupuk organik atau proses pembuatan pupuk organik yang digunakan dalam pertanian tersebut itu Pak Kuswara share ke petani. Jadi bukan cuma dia saja yang tahu tentang cara pembuatannya, tapi dia edukasi kepada petani. Kemudian konsisten. Pak Kuswara secara konsisten melakukan tahapan pemanfaatan pupuk organik, dimulai dari pengumpulan bahan bakunya, terus pembuatannya, penggunaannya, sehingga proses panen yang dilakukan secara terus-menerus. Yang selanjutnya adalah partisipatif. Itu Bapak Kuswara ikut terjun. Jadi bukan cuma memberikan perintah saja, tapi Bapak Kuswara itu ikut terjun ke sawah, memberikan contoh, serta mengamati aktivitas yang dilakukan oleh para petani, mulai dari proses pembuatan pupuk organik, menanam padi, memanen, dan lain-lain. Kemudian nilai aneka yang kedua itu adalah nasionalisme, nilai persatuan Indonesia, di mana Pak Kuswara tidak henti-hentinya memberikan motivasi kepada petani. Kemudian nilai kerakyatan, yaitu dalam menjalankan tugasnya Pak Kuswara berorientasi meningkatkan kesejahteraan seluruh petani dengan penggunaan pupuk organik. Kemudian Bapak Kuswara juga terus-menerus memberikan motivasi tanpa paksaan dalam pemanfaatan pupuk organik. Selanjutnya adalah nilai keadilan, yaitu melakukan berbagai kegiatan bersama para petani, seperti makan bersama, panen, dan lain-lain. Kemudian dengan pengetahuan yang dimiliki sebagai PNS yang paham mengenai pertanian, Pak Kuswara berusaha meningkatkan kesejahteraan para petani. Kemudian yang selanjutnya adalah etika publik, nilai kejujuran. Itu Pak Kuswara mampu membuktikan kepada para petani bahwa penggunaan pupuk organik dapat meningkatkan hasil pertanian. Kemudian pupuk organik tersebut tidak perlu dibeli karena bahan bakunya banyak tersedia di sekitar mereka, jadi tidak membebani masyarakat. Selanjutnya adalah indikator
karena kondisi tanah sawah sudah berada pada titik jenuh akibat penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus hingga 30 tahun terakhir, membuat Pak Kuswara merasa terpanggil untuk melakukan perubahan melalui penggunaan pupuk organik. Ini masuk dalam nilai menjalankan tugas sesuai hati nurani yang bersih. Kemudian indikator nilai tulus. Tulus di sini Pak Kuswara terus-menerus memberikan motivasi kepada petani untuk menggunakan pupuk organik karena adanya kesadaran sebagai ASN di lingkup Dinas Pertanian untuk mendedikasikan diri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani di daerahnya. Jadi dia ikhlas dalam memberikan pelayanan dan memberikan pelayanan tanpa pamrih. Kemudian sopan, Bapak Kuswara secara langsung bersama dengan para petani melakukan kegiatan. Jadi dia mampu menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat. Kemudian transparansi. Penggunaan pupuk kandang bisa mengembalikan kesuburan tanah dan meningkatkan hasil pertanian. Jadi nilai transparansinya di sini bahwa Pak Kuswara memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Kemudian tidak menyalahgunakan informasi itu untuk mencari keuntungan pribadi. Kemudian tidak diskriminatif dan adil. Yaitu ilmu pertanian yang dimiliki Pak Kuswara tidak hanya diberikan kepada kelompok tani tertentu saja yang ada di wilayahnya, tetapi melainkan seluruh petani yang ada di wilayahnya. Ini membuktikan bahwa Pak Kuswara itu tidak pilih kasih dalam memberikan pelayanan dan berperilaku profesional dalam menjalankan tugas. Yang keempat itu komitmen mutu, nilai efektif. Yaitu kebutuhan petani akan hasil produksi yang baik dan berlimpah terpenuhi dengan metode penggunaan pupuk organik yang digagas oleh Pak Kuswara. Jadi ini memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian hasil pertanian meningkat sebanyak 50%, bahkan ada beberapa tempat di atas 100%. Ini membuktikan bahwa gagasan Pak Kuswara itu berhasil guna. Kemudian efisien. Sebagai ASN di lingkup Dinas Pertanian, Pak Kuswara berhasil memberikan motivasi kepada para petani untuk menggunakan pupuk organik sehingga hasil pertanian mereka meningkat. Nilai efisiennya itu bahwa Pak Kuswara menjalankan tugas dengan tepat. Kemudian mengembalikan kesuburan tanah dan meningkatkan hasil pertanian. Menunjukkan bahwa Pak Kuswara bekerja berdaya guna dan bertepat guna. Kemudian inovatif. Inovatif yaitu memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan tidak memerlukan biaya besar dalam proses pembuatan pupuk organik. Ini membuktikan bahwa Pak Kuswara itu berpikir kreatif dan inovatif. Kemudian orientasi mutu. Orientasi mutu, implementasi dalam video itu bisa ditunjukkan dengan meningkatnya hasil pertanian, memberikan kepuasan tersendiri bagi para petani. Ini membuktikan bahwa Pak Kuswara bekerja dengan komitmen bagi kepuasan masyarakat dan terus-menerus melakukan motivasi kepada petani tanpa adanya paksaan. Ini menunjukkan bahwa Pak Kuswara melayani dengan hati. Kemudian nilai yang kelima itu adalah anti korupsi, yaitu poin kerja keras. Pak Kuswara tidak mengharapkan imbalan atas sumbangsi yang diberikan kepada para petani. Ini membuktikan bahwa ini bisa dilihat bahwa dia tidak meminta imbalan apapun atas pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian Pak Kuswara tidak mengenal lelah dalam memberikan motivasi kepada para petani. Artinya dia memiliki ketekunan dalam bekerja. Kemudian nilai efisien, itu Pak Kuswara memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya dalam pembuatan pupuk organik sehingga hasil pertanian melimpah. Ini menandakan bahwa Pak Kuswara itu efisien dalam menggunakan sumber daya untuk mendapatkan hasil terbaik. Kemudian yang terakhir adalah berani dengan menggunakan pupuk kandang, pupuk organik bisa mengembalikan kesuburan tanah dan meningkatkan hasil pertanian. Nilai berani ini bisa dilihat dengan penggunaan pupuk, dengan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa penggunaan pupuk kandang bisa mengembalikan kesuburan tanah. Artinya Pak Kuswara itu berani memberikan informasi sesuai dengan fakta. Nah, pengalaman apa yang bisa dipetik dari video? Untuk merubah suatu kebiasaan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu usaha yang harus dilakukan secara terus-menerus dan mampu menjadi contoh serta memberikan bukti berupa hasil yang lebih baik. Dengan adanya bukti, maka orang lain dengan sukarela akan mengikuti karena mereka sudah melihat bukti berupa pencapaian hasil. Sebagai seorang pelayan publik, ASN harus mampu mendedikasikan dirinya untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sekian Ibu yang bisa saya paparkan dari video saya. Baik, terima kasih Ibu Sarmiati.
Masih ada 2 yang raise hand. Ini Ibu, masih ada 3 ya. Ibu Niwayan, silakan. Ibu, sudah dapat lihat Ibu? Halo? Belum terbuka. Belum terbuka, Ibu. Buka dulu Diklik, filenya, diklik baru 2 kali, diklik 2 kali Bu Wayan. Layar share screen-nya sudah terbuka, tapi filenya belum terbuka atau tugasnya. Sudah Pak? Sudah Belum. Ibu? Belum. Di layarnya Bu Wayan sudah terbuka tidak tugasnya? Sudah. Oh, sudah. Sudah dipilih tugas mana yang akan mau di-share screen? Ya, oke, sudah. Ya, silakan Ibu Wayan. Dibuka suaranya dulu, Bu. Sudah Bu? Sudah Bu? Ya, sudah. Silakan Ya. lanjut. Di sini saya dapat memaparkan tentang nilai-nilai yang dapat diambil dari video, yaitu nilai dasar aneka, akuntabilitas, tanggung jawab, indikator yang saya dapatkan yaitu menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas. Bagian dalam video, PNS golongan 3 ini tidak henti-hentinya menyarankan masyarakat menggunakan pupuk organik untuk meningkatkan hasil produksi padi. Yang kedua di nilai aneka yaitu akuntabilitas, jujur, indikatornya memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang dilakukan, yaitu bagian dalam video, hasil pertanian meningkat sampai 50 bahkan lebih dari 100%. Bobot beras lebih berat dan nasi lebih nikmat. Kemudian nilai aneka etika publik, di situ nilainya adalah tuntas, ikhlas dalam melakukan pekerjaan, indikatornya. Kemudian yang dipetik dalam video yaitu PNS ini bukan orang yang PNS ini bukan orang yang membuat pupuk organik dan bahkan bukan pertama dari sekian yang menggunakan pupuk organik, tapi beliau selalu mengarahkan petani untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya. Kemudian nilai aneka komitmen mutu yaitu efektif, indikatornya memenuhi kebutuhan masyarakat yang di video menggunakan pupuk organik di samping dapat mengembalikan kesuburan tanah, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Kemudian efisien, etika publik, kemudian
Tani. Kemudian efisien, bekerja tanpa kesalahan. Itu yang dapat saya ambil di dalam. Kemudian bekerja tanpa kesalahan dan pemborosan. Di dalam video, manfaat dari pupuk organik pertama pupuk tidak usah dibeli, menggunakan yang ada di sekitar kita. Kita saja meningkatkan budidaya penggemukan kambing yang kemudian ini inovatif, berpikir kreatif dan inovasi. Di dalam video, mengapa organik, karena tanah telah mengalami titik jenuh akibat penggunaan pupuk kimia yang terus-menerus selama 30 tahun terakhir. Kemudian nilai aneka, nasionalisme, keadilan sosial, indikatornya gemar menolong orang lain. Dengan menggunakan pupuk organik maka tidak perlu mengeluarkan biaya, cukup menggunakan pupuk dari bahan jerami atau pupuk kandang. Kemudian pelajaran yang dapat diambil di video, Ibu saya lupa ketik waktu itu Ibu karena mau kerja tugas kelompok. Di sini pengalaman yang dapat diambil dari video tersebut adalah seorang PNS tidak hanya bertanggung jawab kepada tugasnya, tetapi bagaimana juga bisa berguna bagi masyarakat luas dan terutama di lingkungan tempat tinggal dengan cara selalu menjaga kesuburan tanah untuk kelangsungan hidup bersama. Itu yang bisa saya paparkan, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Wayan. Selanjutnya Ibu Asniwar. Terakhir Ibu Komang nanti ya. Muncul, Bu? Ya. Silakan Ibu. Ya. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Baiklah, dalam video tugas yang diberikan tentang PNS hebat pejuang publik, deskripsinya di dalam video tersebut menceritakan kisah seorang PNS yang tinggal di Purwakarta, Jawa Barat yang bernama Puswara, yang tidak lelah mengajak masyarakat untuk menggunakan pupuk organik karena pupuk organik dapat meningkatkan kesuburan tanah serta dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Pekerjaan petani merupakan mata pencaharian Tidak usah dibaca besar. lagi itu, Bu. Oh, ya. Karena sudah dinonton Oke. tadi ya. Sudah dinonton tadi. Oke, keterkaitannya dengan nilai dasar di sini. Di sini pertama akuntabilitas, indikator tanggung jawab, di mana menyelesaikan pekerjaan secara tuntas dengan hasil terbaik serta mampu mempertanggungjawabkannya. Dalam kutipan video tersebut, terkait seorang PNS golongan 3C yang bekerja di Dinas Pertanian yang memotivasi penggunaan pupuk organik yang berdampak kepada hasil panen dan kualitas tanah yang terus membaik. Kemudian jujur memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang dilakukan. Penyuluhan penggunaan pupuk organik telah memberikan hasil, yaitu hasil panen meningkat sebesar 50%. Berikutnya kejelasan target, mencapai tujuan melalui identifikasi program melalui penggunaan pupuk organik yang telah mencapai target, tanah menjadi subur, hasil panen meningkat, dan rasa berasnya lebih enak dibandingkan dengan beras anorganik.
Kemudian partisipatif, ikut terlibat secara mental dan emosional kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Nilai dasar yang kedua, nasionalisme, indikatornya nilai kemanusiaan yaitu gemar dalam kegiatan kemanusiaan. Nilai persatuan, rela berkorban dan mengembangkan rasa bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia baik dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan. Hal itu terbukti dari penggalan video tidak henti-hentinya memberikan motivasi kepada para petani untuk terus menggunakan pupuk organik. Nilai dasar yang ketiga, etika publik, nilai tulus, ikhlas dalam memberikan pelayanan dan tanpa pamrih. Kemudian komitmen mutu, indikatornya inovatif, berpikir kreatif dan inovatif. Pada penggalan video paku suara tidak hanya bergantung pada pupuk anorganik, melainkan juga dapat menggunakan pupuk organik yang bersumber dari kotoran hewan yang ada di lingkungan masyarakat pedesaan. Efektif memenuhi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan hasil panen. Orientasi mutu, bekerja dengan komitmen bagi kepuasan masyarakat. Kemudian anti korupsi, indikatornya kerja keras, bekerja dengan hasil terbaik dengan tidak meminta imbalan. Kemudian sederhana, efisien dalam menggunakan sumber daya. Jadi pengalaman yang bisa dipetik dari video tersebut, bekerja keras demi mendapatkan hasil yang terbaik melalui cara-cara yang tidak merusak lingkungan. Berani berinovasi untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan mutu pelayanan. Contoh untuk ASN agar kedepannya lebih bertanggung jawab dalam mengemban tugas yang diberikan, serta bisa mencari solusi dari setiap masalah pekerjaan yang dihadapi. Sekian dari saya, Bu. Tidak ada suara, Bu. Oke, selanjutnya Ibu Komang, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan identifikasi video keterkaitan dengan nilai-nilai aneka. Nilai dasar yang terkandung yang pertama yaitu akuntabilitas. Nilai-nilai yang pertama tanggung jawab. Indikator secara tuntas. Bagian dalam video secara terus-menerus memotivasi petani untuk menggunakan pupuk organik. Nilai yang kedua dilihat dari indikator memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang dihasilkan. Bagian dalam video, bobot beras lebih berat, rasa nasi lebih enak, dan hasil pertanian meningkat sampai 50%, bahkan di daerah lain mencapai 100%. Nilai yang ketiga, kejelasan target. Indikator yang bisa dilihat, melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, dengan melalui identifikasi program atas kebijakan yang dilakukan. Bagian dalam video melakukan perencanaan dari mulai bahan-bahan yang digunakan, misalnya jerami, kemudian proses penggunaan pupuk sehingga penggunaan pupuk organik dapat mengembalikan kesuburan tanah dan meningkatkan kesejahteraan. Nilai dasar yang kedua yaitu nasionalisme. Nilai yang terkandung persatuan, indikatornya mengembangkan rasa bangga berbangsa dan bernegara tanah air Indonesia. Bagian video, hamparan sawah yang membentang di beberapa daerah Indonesia. Kemudian nilai yang ketiga, etika publik. Nilai-nilai yang terkandung, nilai jujur dan tulus. Nilai jujur tidak membebani masyarakat. Dapat dilihat dalam video, bahan baku dasar pupuk organik mudah saja didapatkan, yaitu jerami dan pupuk kandang. Nilai tulus, indikatornya ikhlas dalam memberikan pelayanan. Pak Kuswara secara terus-menerus memotivasi petani untuk menggunakan pupuk organik.
Nilai dasar yang keempat yaitu komitmen mutu. Nilai-nilai terkandung efektif, efisien, dan orientasi mutu. Efektif, mencapai target dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam video, terlihat produktivitas padi menjadi 50%, bahkan di daerah lain mencapai 100%. Yang kedua, memberikan kepuasan masyarakat akan rasa nasi yang lebih enak dan aman bagi kesehatan. Efisien, bekerja tanpa pemborosan. Petani dalam video itu Pak Endang tidak usah membeli pupuk, cukup yang ada di sekitar saja. Kemudian penggemukan kambing. Nilai orientasi mutu indikatornya melayani dengan hati. Pak Koswara secara terus-menerus memotivasi petani untuk menggunakan pupuk organik. Nilai dasar yang terakhir, nilai anti korupsi, nilainya kerja keras, indikatornya bekerja dengan hasil terbaik dan tidak meminta imbalan apapun atau pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Dalam video, tidak henti-hentinya memotivasi petani untuk menggunakan pupuk organik. Kemudian pengalaman belajar apa yang bisa dipetik dari tayangan tersebut. Pengalaman yang saya dapatkan dari menonton video tersebut sangatlah banyak. Kita dapat membelajarkan diri kita sebagai seorang ASN, dapat meniru tindakan beliau. Dalam menjalankan tugas sebagai seorang ASN, kita hendaknya bertanggung jawab atas tugas yang kita emban. Tidak pernah putus asa dalam bekerja, serta selalu mengedukasi orang lain untuk selalu berbuat yang terbaik untuk kepentingan bersama. Mempunyai semangat kerja keras demi tercapainya target pekerjaan kita dengan memikirkan efektivitas, efisiensi, dan orientasi mutunya. Melayani dengan sepenuh hati dan memberikan yang terbaik untuk kepentingan bersama, memiliki rasa cinta tanah air yang begitu dalam, dengan selalu melestarikan kekayaan alam yang kita punya. Sekian Ibu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Jadi itu tadi rangkaian ya dari tugas-tugas Bapak Ibu itu yang sudah. Oh, ada Ibu Rostianti ya. Ibu Rostianti resen ya. Oke, masih ada satu berarti ya. Maaf. Ini hari ini baru mau bersuara, maksud tadi kasih kesempatan ya. Kemarin sudah bisu gitu ya. Sekarang oke, silakan Ibu Ros. Aduh, maaf Ibu, saya baru lihat. Oke, silakan Ibu Ros ya. Supaya didengar, yang lain supaya mendengarkan bagaimana suaranya Ibu Ros ya. Silakan ya. Hampir tak lewat Ibu. Aduh, begini. Dari kemarin sudah penasaran mau bicara. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkan hasil tugas saya dari menonton video yang berjudul Mas Hebat Pejuang Publik. Nah, dari hasil tugasku, saya mendapatkan Ibu belum share screen, Ibu. Oh, belum muncul. Oh, di sini sudah muncul, tunggu Ibu. Oh, lambat. Berat laptopnya, guys. Wah, di sini sudah terbuka. Dulu buka di situ baru dibuka filenya dulu baru di share. Oh iya dong.
Seru. Ada? Ada. Ya, sudah. Sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari tugas kemarin yang kan mengenai mengidentifikasi nilai-nilai dasar yang ada di video yang berjudul PNS Hebat, Pejuang Publik. Jadi saya sudah menunjukkan video tersebut. Pertama itu adalah pada video yang berjudul PNS Hebat, Pejuang Publik, yang berdurasi 22 menit 50 detik, menceritakan kisah seorang PNS golongan 3C pada kantor dinas pertanian Jawa Barat yang bernama Pak Kuswara. Beliau berasal dari Karawang, Jawa Barat. Beliau tidak usah diceritakan Bu, karena tadi kita sudah nonton videonya ya. Langsung ke nilai-nilainya ya. Jadi dalam video tersebut ada beberapa nilai-nilai dasar yang terkandung gitu. Yang pertama akuntabilitas dalam indikator kepemimpinan. Nah di sini adalah lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pemimpin memainkan peran dalam menciptakan lingkungan. Maksudnya Pak Kuswara di sini, Masya Allah begitu sebagai seorang PNS, beliau mampu menjadi contoh di masyarakat, mampu mengimplementasikan apa ilmu yang dia punya begitu. Kemudian dalam nilai anti korupsi ada kepedulian, peduli terhadap kondisi lingkungan masyarakat sekitar. Jadi Pak Kuswara sendiri sebagai seorang PNS, beliau tidak cuek aci-aci pada lingkungan sekitarnya, karena beliau memberikan inovasi baru, memberikan pengalaman yang dia miliki kepada masyarakat. Dia peduli. Kemudian pada etika publik, beliau memberikan ada nilai indikatornya, memberikan pelayanan dalam memberi pelayanan dan membantu masyarakat sehingga mampu berdaya guna dan berinovasi. Jadi dalam hal ini Pak Kuswara memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitar dan membantu masyarakat sehingga bisa mengembangkan pertaniannya masyarakat di lingkungan tersebut. Kemudian ada nilai nasionalisme, indikatornya kemanusiaan, membantu dan memberikan motivasi kepada masyarakat dalam mengembangkan potensi. Jadi, Masya Allah, Pak Kuswara di sini memberikan motivasi kepada masyarakat untuk selalu mencoba dan memberikan satu ide yang sangat bagus dan memberikan pengaruh yang besar untuk masyarakat. Kemudian ada nilai komitmen mutu, yaitu inovasi, memberikan dorongan untuk beradaptasi dengan ketentuan perubahan yang terjadi di sekitar. Jadi di sini maksudnya adalah Pak Kuswara itu tidak membiarkan masyarakat terpuruk dengan keadaan yang ada begitu. Yang sebelumnya keadaan masyarakat yang tidak mampu untuk mengimplementasikan bagaimana penggunaan pupuk organik itu secara maksimal, beliau memberikan hal itu begitu. Kemudian dari pengalaman belajar yang ada dalam video itu yang bisa diambil adalah sebagai seorang PNS, kita harus bisa menjadi pemimpin dan panutan di masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan potensi yang ada di lingkungan masyarakat. Peduli terhadap masalah yang dialami oleh masyarakat sekitar pada umumnya dengan memberikan motivasi dan inovasi bagi masyarakat sehingga dapat memberikan perubahan dan peningkatan pada kesejahteraan masyarakat. Itu saja Bu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Baik, terima kasih. Jadi demikian tadi ya. Jadi yang bisa saya ambil itu ada beberapa yang masih miss gitu ya. Jadi tapi sudah banyak juga yang sudah memang tepat gitu ya. Contoh yang bagus itu yang untuk bisa dicontoh teman-temannya yang lain itu miliknya Ibu Sarmiati ya, Ibu Sarmiati Syam, lumayan detail, kemudian ketepatannya sudah bagus gitu. Kemudian cuma ada satu pertanyaan, apakah memang ada nilai efisiensi di anti korupsi? Kemudian itu ya, itu nanti itu jadi pertanyaan saja, nggak usah dijawab di sini. Apakah memang ada? Setahu saya nilai anti korupsi ada 9 dan tidak ada efisiensi. Efisiensi kayaknya di komitmen mutu. Kemudian saya lupa tadi siapa, Ibu Komang kah atau Ibu siapa, Ibu Wayan, atau Ibu Asniwar gitu. Yang etika publik dia nilainya tuntas gitu. Saya apakah memang ada ya? Saya nggak anu ya. Etika publik tuntas. Oke ya itu. Kemudian mengembangkan rasa bangga. Mengembangkan rasa bangga itu berarti sikap perilaku ya. Jadi hubungannya nanti dengan ini adalah sikap perilaku. Jadi mengembangkan rasa bangga. Bagaimana mengembangkan rasa bangga itu? Jadi bukan ditujukan dengan hamparan yang ada, berarti kita bangga dengan hamparan itu, kita tunjukkan dengan cara apa itu ya. Jadi mengembangkan rasa bangga itu berarti sikap perilaku yang bagaimana itu mengembangkan rasa bangga, bukan dilihat dari hamparan yang ada gitu, hamparan sawah atau pemandangan yang ada. Jadi ketepatan-ketepatan itu yang nanti perlu lebih diperdalam lagi, dan saya rasa nanti semakin tajam nanti analisis Bapak Ibu bagaimana mengidentifikasi nilai-nilai yang teraplikasi. Mungkin yang sekarang ini Bapak Ibu lihat dari orang lain ya, dari masalah-masalah yang ditemui atau yang dari tugas-tugas itu adalah misalnya mencari kasus atau bagaimana. Jadi Bapak Ibu bisa meneropong dari situ, mengidentifikasi. Kemudian ketika Bapak Ibu menganalisis diri sendiri, nanti itu sudah mulai paham gitu ya, bahwa oke, nilai ini yang harus saya aktualisasikan ketika saya melakukan aktualisasi gitu, rancangan. Ketika membuat rancangan berarti ketika saya melakukan begini berarti nilai ini yang keluar gitu ya. Jadi ini adalah pemanasan terus sehingga nanti ketika Bapak Ibu membuat rancangan aktualisasi itu menjadi bagus, dan kemudian dari contoh-contoh itu Bapak Ibu juga dalam bekerja bisa mengikuti contoh-contoh ya, teladan yang ada seperti Pak Koswara tadi itu adalah hal yang luar biasa. Memang benar dia aneka, semua dia ambil gitu ya, dia implementasikan semua dan sungguh luar biasa. Jadi orang-orang yang sangat berdedikasi itu memang pantas kita teladani. Kemudian apa yang kita bisa ambil dan kita bisa contoh, kita terapkan di dalam tugas jabatan kita masing-masing. Jadi begitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan ataupun ada pertanyaan baik mengenai tugas atau yang lainnya? Silakan. Ya, Ibu Sarmiati. Masalah tugas yang untuk hari Senin Ibu, kayaknya ada juga tentang bahan tayang video, tapi kemarin saya buka belum ada tayangan videonya. Video atau kasus ya? Video ya? Iya, kalau tidak salah Bu, belum ada ininya. Oke, nanti saya lihat dulu ya, nanti saya lihat. Oke. Tugas hari Senin ya. Kayaknya saya tugas video cuma 1. Oh iya Bu, nanti saya ini kebetulan kayaknya ada yang belum ada ininya. Nanti saya cek lagi juga Ibu. Ya, nanti saya cek juga tugas hari Senin ya, tugas hari Senin. Terus Bu, untuk yang hari ini itu kan ada masalah-masalah tentang penerapan nilai aneka dalam bentuk baik di media cetak maupun elektronik. Apakah misalnya masalah-masalah itu satu masalah saja atau kita boleh mengambil beberapa masalah? Satu saja, karena kemudian dianalisis ya, supaya lebih tajam analisisnya. Satu saja, fokus itu. Berarti nanti kita analisis pakai metode Bu ya? Iya, analisis ya.
Ya, Bu. Ada lagi? Ingat, ada learning journal? Ada tugas learning journal? Ada, Ibu. Ada ya? Ada. Ya, itu 3 menit, kemudian apa yang didapat hari ini, gitu. Maksudnya hari ini itu ya hari ini, kalau besok ya berarti hari ini ya besok, gitu ya. Itu apa? Oke ya, jadi 3 menit berarti dia semacam rangkuman gitu apa yang dialami hari itu. Oke, masih ada lagi? Sudah jelas ya. Jadi kalau ada pertanyaan lagi silahkan lewat WA, nanti tugasnya. Ada yang sudah WA saya belum ya? Pak Ramlan, siapa yang WA saya yang sudah ya? Saya lupa. Pak Ramlan kayaknya, Ibu. Ramlan ya? Yang Iya. pernah WA saya? Oke. Karena beliau Berarti minta nomornya Ibu kemarin. Oh ya, berarti kalau sudah ada yang japri Pak, jadi Pak Agus tidak usah garuk-garuk kepala ya. Memang begitu Pak Ramlan, diam-diam merayap, tahu-tahu sudah baca pri saya ya. Oke, baik. Bapak Ibu, jadi waktu juga yang sudah harus kita selesaikan hari ini. Saya minta maaf atas segala kekurangan dan saya selalu mengharapkan Bapak Ibu selalu menganalisis ya aneka ini untuk sekarang dianalisis supaya nanti bisa diterapkan di dalam pertama di dalam rancangan, kemudian di dalam habituasi dan betul-betul terhabituasi. Yang saya minta yang pengalaman belajar dari tugas-tugas itu betul-betul bisa menginspirasi dan apa yang Ibu sampaikan di dalam tulisan Bapak Ibu sampaikan itu bisa memang betul-betul teraktualisasi, ingin mencontoh dari teladan-teladan itu. Gitu ya. Baik, jadi terima kasih Bapak Ibu pagi-pagi ya, meskipun belum menyatu nyawa dengan badannya gitu ya, karena harus bangun pagi gitu ya. Saya itu kebiasaan memang tidur jam 12, bangun jam 3 gitu ya. Jadi tapi tetap saya datang pagi ke kantor Pak. Jadi Pak Agus tetap ya meskipun saya tidur lambat bangun cepat tapi saya tetap ke kantor itu pagi. Oke, baik Ibu Niwayan kayaknya mau bicara nih. Silakan Ibu Wayan. Iya Bu, waktu tugas yang pertama Ibu tentang video jurnal video itu saya karena mau kerja tugas kelompok waktu itu jam 9 kami mau Zoom Bu, jadi saya belum sempat rubah ke M3 Bu, masih ACC. Tugas yang pertama Ibu. Ya memang makanya yang kedua sudah Bu, yang kedua sudah Bu. Oke, kemudian jangan lupa kalau yang dokumen PDF ya, jangan Word. Iya Bu, iya. Ya, oke, baik Bapak Ibu, satu kali kesalahan dimaafkan, kalau sudah 2 kali so tidak ada maaf bagimu. Oke, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang luar biasa ini, meskipun dipindahkan ke pagi, Bapak Ibu juga masih ada senyum gitu, jadi saya meskipun tadi agak was-was gitu, ternyata masih ada senyum juga dihadirkan di sini. Terima kasih sekali dan saya sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan baik dalam hal isi penyajian maupun dalam tutur kata saya. Akhirnya saya akhiri pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita ketemu nanti tanggal 20 ya, masih lama gitu ya. Akhirnya billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Bu, Ya. makasih. Oke, siapa ini BPSDM hostnya, BKPSDM? Terima kasih. Aduh, Dita, mana kau Dita? Siap Ibu.